Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu yang lain dulu sebentar ya. Baik, Bu. Oke, baik. Kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Kita akan bahas tentang etnomathematics. Tadi udah dibaca papernya? Udah dibaca belum? Halo, halo. Kenapa pada diem ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terus ada pertanyaan nggak? Bu, etnomatematika yang Ibu share di artikel itu tuh kayak pendapat-pendapat banyak orang gitu ya, Bu, tentang etnomatematikanya ya? Iya. Betul sekali. Jadi yang saya share itu ada tadi 2 artikel ya. Yang satu tuh dari D. Ambrosio, dia salah satu superstarnya etnomathematics. Yang satu lagi yang siapa tuh? Saya lupa penulisnya, tapi dia menyampaikan ada banyak pendapat dari beberapa pakar etnomatematik ya. Salah satunya si De Ambrosio itu yang Making Sense of Etnomathematics.
Jadi memang di paper itu kalau kita baca, kita menjadi diajak berpikir kembali. Sebetulnya atau matematik itu apa sih gitu. Jadi dalam mendefinisikan atau matematik itu memang tidak sederhana gitu. Karena unsur-unsur di etnomatematik itu sangat dinamis. Jadi bisa saja pengertian, pemahaman tentang etnomatematik itu berbeda. Dan mungkin berseberangan dengan cara pandang terhadap matematika lainnya gitu. Oke. Saya mau bahas sedikit tentang etnomatematik karena akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir etnomatematik cukup menjadi tren ya di Indonesia. Banyak penelitian dilakukan tentang etnomatematik, apalagi di Jogja kalau nggak salah Sanata Dharma dan UNY itu beberapa tahun terakhir penelitiannya banyak di bidang etnomatematik ini gitu. Kalau di UNJ sendiri kayaknya belum ada yang melakukan penelitian skripsi atau tesis tentang etnomatematik, tapi mungkin ada beberapa orang itu ya, cuma belum meneliti. Nah, jadi paparan hari ini untuk membuka wawasan Anda sekalian, jika Anda ingin melakukan penelitian tentang etnomatematik, silakan. Jadi ini ibaratnya membukakan gerbang, selebihnya Anda silakan masuk ke dalam gerbang dan silakan eksplorasi sendiri tentang etnomatematik itu. Oke, baik. Seperti yang tadi disampaikan di di dalam paper-paper itu, secara sederhana etnomatematik itu terdiri dari dua kata kan ya, etno dan mathematics gitu. Etno sendiri itu tentang budaya, tentang kebudayaan. Kalau pendapatnya D'Ambrosio itu cultural identity of a group. Jadi identitas budaya dalam sekelompok atau dalam sebuah komunitas gitu. Bisa jadi bentuknya berupa language, bahasa, kode. Kode itu bisa kita artikan sebagai norma-norma mungkin ya. Terus nilai-nilai, jargon, kepercayaan, sampai makanan, cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Bahkan ada physical traits di sini dia sampaikan. Jadi ciri-ciri khas secara fisik gitu. Misalkan bukan bermaksud rasis gitu ya, tapi misalkan orang Afrika dalam kultur budayanya, sebentar ya. Sebentar. Ya, kasih. Udah, Mak. Aduh. Sorry, banyak gangguan, banyak paket masuk. Harbolnas, nggak ngaruh ya. Oke, kita lanjut ya. Apa tadi? Cultural identity, identitas budaya. Bahkan dia sampai mengatakan physical traits, jadi ciri-ciri fisik gitu ya. Misalkan orang Afrika kulitnya hitam, badannya tinggi, dan lain sebagainya. Orang Indonesia berkulit coklat, terus tidak terlalu tinggi, mungkin ya seperti itu. Jadi kenapa sampai ada physical traits, terus makanan, cara berpakaian, habits dan lain-lain? Karena kalau kita bicara budaya, kita tidak bisa dari masyarakat atau komunitas di mana kebudayaan itu tumbuh. Dan kalau kita bicara masyarakat atau komunitas, kita tidak bisa lepas dari geografi, letak, posisi di mana komunitas itu tinggal di muka bumi ini, gitu ya. Jadi budaya itu memang tidak bisa lepas dari kondisi geografis. Kenapa? Karena budaya itu adalah bentuk bagaimana masyarakat itu
survive, bertahan hidup gitu. Kalau kita udah ngomongin survival, kita nggak bisa lepas erat kaitannya dengan tadi geografik, kondisi geografisnya gitu. Kalau orang Eskimo tinggalnya di es gitu ya, tentunya nanti mereka punya budaya-budaya yang khas untuk bangsa mereka. Misalkan bentuk rumahnya bagaimana, cara berpakaiannya bagaimana, dan itu merupakan bagian dari cara mereka untuk survive dalam kondisi lingkungan yang teramat sangat dingin di sana gitu. Makanannya apa gitu ya, bagaimana mereka mencari makan dan lain sebagainya. Dan itu sangat beragam. Nah, jadi kalau kita tinjau dari segi budaya itu akan sangat kompleks. Ada unsur-unsur antropologi, sosiologi di situ. Jadi kalau kamu tadi baca di paper yang sebentar. Yang Making Sense of Ethnomathematics ya, Bill Barton. Di papernya Bill Barton itu ada diagramnya ya, dia pasang tuh diagramnya, ada yang bentuknya seperti segitiga itu ya, ada unsur-unsur sosial antropologi di situ, sosial politik juga di situ. Jadi kalau kita bicara budaya itu sudah sangat kompleks. Oke, sekarang kita pindah ke matematiknya. Nah, di sini matematik itu didefinisikan sebagai broad view of mathematics, which includes separating, mathematics, classifying, ordering, and varying modeling gitu ya. Jadi saya ngelihatnya ini sebagai aktivitas bermatematika yang dilakukan oleh komunitas itu, seperti aritmatika, cipher gitu, classifying, mengelompokkan, ordering itu mengurutkan, menarik kesimpulan, memodelkan, dan lain-lain gitu ya. Aktivitas-aktivitas ini tentunya mereka lakukan sesuai terkait dengan kebutuhan kehidupan mereka gitu. Jadi etnomatematika bisa dipandang sebagai muatan-muatan matematika yang terdapat dalam kebudayaan mereka gitu ya. Jadi di dalam budaya sebuah komunitas itu matematikanya apa di dalam situ gitu. Jadi tentunya matematikanya boleh sama antara beragam etnis yang berbeda, beragam budaya yang berbeda gitu ya. Orang Padang sama orang Maluku, mereka sama-sama melakukan pengukuran, sama-sama melakukan perhitungan, sama-sama melakukan classifying, ordering, dan lain-lain dalam konteks matematika. Tetapi mungkin cara mereka melakukannya, kapan mereka melakukannya, dan bagaimana mereka melakukannya ada sedikit perbedaan, tergantung dengan budaya lokalnya di sana. Misalkan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang punya ide berbeda setelah tadi baca dua paper tersebut? Silakan kita buka diskusi, langsung aja sampaikan kalau ada pendapat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita geser ya. Nah, sekarang kita mau meninjau ethnomathematics dari history of mathematics gitu. Kalau kita bahas, kita kaji sejarah matematika, itu nggak akan bisa lepas dari ethnomathematics gitu. Kalau kamu belajar sejarah matematika itu sangat kental dengan ethnomathematika. Kenapa? Karena matematika merupakan bagian dari keseharian komunitas pada saat itu. Ya, bagaimana orang Mesopotamia menggunakan simbol-simbol dan melakukan perhitungan gitu. Kalau kamu tahu orang Mesopotamia itu menggunakan desimal ini ya, bukan desimal ya, tapi heksadesimal ya, 12 dia. Kenapa gitu? Kalau kita telusuri sampai sekarang,
kita masih pakai sebetulnya konsep itu untuk jam, untuk waktu. Jadi warisannya mereka kita masih pakai sekarang gitu ya. Kemudian angka-angka bilangan yang kita pakai sekarang 0 sampai 10 itu adalah warisan dari Arabic numeracy gitu ya, Arabic number gitu. Jadi itu dikembangkan oleh budaya masyarakat Arab waktu itu gitu. Jadi pada saat bangsa Eropa masih pakai huruf-huruf Romawi gitu ya. Huruf Romawi itu yang 1, terus huruf V untuk 5 gitu ya, X untuk 10 gitu. Mereka masih pakai huruf Romawi itu di Roman Empire gitu ya, yang menguasai mayoritas daratan Eropa. Nah, di belahan dunia yang lain, di Arab, mereka sudah mulai mengenal konsep 0 gitu. Konsep bilangan 0. Pada saat itu masyarakat, orang-orang itu masih sangat sulit mengenal konsep 0. Karena 0 itu sesuatu yang tidak ada gitu ya. It's nothing, it's emptiness gitu. Terus ketika sebuah ketiadaan disimbolkan menggunakan simbol dan kemudian menjadi ada kan, akhirnya menjadi konsepnya ada gitu. Jadi itu sebuah konsep yang abstrak dan kemudian menjadi ada, dikonkretkan, dan itu butuh ratusan tahun bagi masyarakat pada saat itu untuk menerima konsep itu gitu ya. Mereka punya bilangan 0, 1, 2, 3 sampai 9 seperti yang kita pakai sekarang, yang memudahkan untuk kemudian muncul konsep place value. Place value itu nilai tempat. Jadi ketika kita mau menulis 523, kita cukup tulis 5, 2, 3 gitu ya. 5-nya untuk 500-an, 2-nya 20-an, 3-nya satuan. Nah, itu dimungkinkan dengan Arabic numeral, dengan bilangan atau bilangan Arab itu ya, yang seperti kita gunakan sekarang. Bayangkan bagaimana jika kita masih pakai huruf-huruf angka-angka Romawi gitu. Bagaimana melakukan perkalian, melakukan perpangkatan dengan bilangan Romawi, bayangkan akan sangat complicated gitu. Jadi itu tadi. Jadi matematika itu tumbuh dan berkembang dalam sebuah budaya tertentu. Jadi kalau Anda pelajari sejarah matematik mungkin pada saat yang pada timeline yang sama tapi di lokasi yang berbeda, mungkin Anda akan menemukan konsep yang berbeda gitu ya. Matematika yang berbeda. Sampai sekarang pun masih ada perdebatan siapa yang menemukan integral kalkulus itu. Apakah Newton ataukah siapa satu lagi? Sorry, saya lupa namanya. Jadi di Inggris ada Isaac Newton ya. Kalau nggak salah ya Newton, dia menemukan konsepnya. Terus di Jerman ada juga yang bicara tentang integral gitu ya. Sampai sekarang dua kubu itu masih saling berdebat sebab siapa sesungguhnya yang pertama kali menemukan konsep integral gitu. Jadi karena mereka ada di satu zaman yang sama, cuma di dua lokasi yang berbeda, dan mereka ide tentang konsep integral gitu, dan kemudian berkembang sampai sekarang ketika kita pelajari bahwa konsepnya, pendekatan yang dipakai mungkin berbeda gitu ya. Yang satu cara berpikirnya seperti apa, yang satu cara berpikirnya apa gitu. Jadi kalau Anda belajar lebih dalam tentang sejarah matematika itu sangat kental dengan etnomathematics itu. Jadi apalagi jika kita pelajari matematik dalam peradaban yang cukup kuno gitu ya, di Mesir, di Mesopotamia, di mana lagi,
di the Golden Age di Eropa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana dengan modern mathematics? Bagaimana dengan matematika modern yang kita gunakan sekarang? Apakah itu bisa disebut etnomatematik? Menurut Anda gimana? Ada yang mau berpendapat? Bisa, Bu. Ya, gimana? Bisa. Bisa. Ini siapa? Ini Bu Asriati. Asri gimana? Kenapa bisa? Karena kan modern itu lebih kayak adanya budaya juga ya Bu ya. Jadi bersifat unif. Jadi bisa juga masuk ke etnomatematikanya. Oke. Kalau kita kembalikan ke ke definisi etnomatematik tadi ya, ada cultural identity di situ. Jadi modern matematika yang berkembang sekarang merupakan bentuk budaya dari budaya modern kita sekarang gitu ya. Jadi kita bisa katakan itu adalah sebuah etnomatematika juga gitu. Tapi ada juga sebagian pakar yang berpendapat matematika itu ya matematika. Matematika itu harusnya lepas dari budaya gitu. Orang berhitung ya di mana-mana orang berhitung gitu. Jadi yang dipakai ya berhitungnya. Orang mengukur ya mengukurnya gitu. Itu adalah sebuah konsep sendiri gitu. Nah, orang-orang yang berpendapat seperti ini meyakini bahwa karena itulah matematik itu universal gitu. Matematik adalah salah satu-satunya bahasa yang universal yang dipakai oleh semua orang gitu. Secara umum oleh semua orang. Jadi karena itu gitu. Tetapi pendapat ini tentunya bertolak belakang dengan pemahaman etnomatematik tadi. Karena matematik yang dipakai mungkin tadi seperti saya sudah sampaikan mungkin sama-sama mengukur, mungkin sama-sama berhitung, tetapi ada cara-cara yang berbeda di masyarakat yang berbeda. Contoh sederhananya gini, kalau kamu di Amerika mereka pakai satuan yang berbeda. Mereka pakainya miles ya. Sementara di dunia yang lain di luar Amerika pakai kilometer gitu ya. Terus apalagi suhu, mengukur suhu mereka pakai Fahrenheit. Di belahan dunia yang lain kita semua pakai Celsius. Jadi cuma Amerika yang berbeda gitu. Nah, kenapa berbeda? Mungkin orang bertanya, kenapa berbeda? Kenapa Amerika pakainya cara mereka sendiri gitu ya? Menghitung tinggi badan gitu, mereka pakainya feet. Orang-orang pakainya sentimeter gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Itu bisa kita katakan sebagai sebuah contoh etnomatematik bahwa bangsa Amerika menggunakan satuan mereka sendiri gitu ya. Saya kurang tahu kenapa juga alasannya gitu, tapi ya maybe simply because they're American, I don't know gitu ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa ada perbedaan itu. Jadi ketika kita membaca tulisan buku, kok dia ngitungnya pakai miles gitu ya, kita tahu oh berarti ini kayaknya buku Amerika nih kalau konteksnya di Amerika gitu. Kok dia ngitungnya pakai Fahrenheit gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui itu karena satuan yang berbeda kan kalau kita tidak memperhatikan itu nanti bahaya gitu ya. Bahaya kamu misalkan kamu cari resep gitu kan, terus kamu dapat resep, oh ini dipanggang dalam suhu 250 Fahrenheit gitu. Sementara settingan oven kita di sini Celsius gitu kan bahaya gitu ya. Nanti makanannya gosong ya kan gitu. Jadi seperti itu. Kita mesti pahami bahwa ada perbedaan cara gitu.
Nah, sebetulnya saya jadi teringat yang konsep sebelumnya ya, History of Mathematics gitu. Karena peradaban-peradaban besar itu kan terjadi kebanyakan di Afrika, di Eropa, dan di Eropa ya Greek dan Roman Empires gitu ya, di di Timur Tengah gitu ya, di Mesir, Irak, Iran itu kan peradabannya cukup maju. Terus di Asia juga, di Cina, di India peradabannya cukup maju, sampai artefaknya sampai sekarang masih ada, dan warisan-warisan budaya dan pengetahuannya masih kita pakai sampai sekarang. Terus saya jadi trigger gitu ya. Sebetulnya histori di Indonesia tuh seperti apa sih gitu? Ada nggak sih warisan-warisan budaya leluhur kita, bangsa Indonesia, yang bermuatan matematika gitu, yang mengandung muatan-muatan matematika yang masih kita pakai sampai sekarang. Nah, sepertinya ini menjadi sebuah topik yang cukup menarik ya. Makanya etnomatematika akhir-akhir ini berkembang gitu. Jadi banyak orang yang tertarik untuk menyelidiki warisan budaya Indonesia dan kandungan matematika di dalamnya gitu. Jadi mungkin kalau Anda baca penelitian-penelitian terbaru tentang etnomatematika di Indonesia, ya arahnya ke sana gitu ya. Nah, secara geografis kita tahu bahwa Indonesia itu ada di jalur gunung berapi ya, Ring of Fire gitu. Kita tuh dikelilingi banyak gunung berapi gitu, dan banyak lempengan pelat bumi gitu ya. Jadi kita tuh di daerah rawan bencana, banyak gunung meletus, banyak tsunami, gempa, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi menurut saya sangat mungkin bahwa dulunya leluhur-leluhur di tanah Nusantara ini punya peradaban yang maju. Tetapi bisa jadi karena bencana, peninggalan-peninggalan mereka itu lenyap gitu ya. Kurang, nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi catatan-catatan sejarahnya tuh sulit untuk dilacak atau di tracing ulang gitu, karena ada bencana-bencana yang dahsyat gitu ya di sepanjang Nusantara ini. Ada gunung meletus, ada tsunami, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saya yakin bahwa ada local wisdom, ada pengetahuan lokal di mana masyarakat Indonesia itu percaya dan gunakan untuk bertahan hidup gitu. Karena leluhurnya pernah mengalami sebuah bencana, misalkan gempa bumi atau tsunami gitu ya. Ada daerah-daerah yang mungkin terlarang mereka buat tinggal gitu. Saya pernah dengar cerita dari masyarakat lokal di daerah pesisir di daerah Serang ya, kalau nggak salah ya, Banten sana, yang dekat-dekat Krakatau gitu ya. Ada satu daerah di sana yang memang nggak ada penduduk lokal bangun rumah di situ. Itu daerah tepi pantai gitu. Tapi karena karena perkembangan pembangunan dan lain sebagainya, akhirnya itu daerah itu, di lahan itu dipakai oleh pemerintah setempat untuk bangun kantor-kantor pemerintahan gitu. Padahal sama masyarakat lokalnya daerah situ tidak ditinggali gitu ya. Ya kan mungkin saja dulunya leluhur mereka percaya bahwa daerah itu mungkin rawan bencana gitu ya. Gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu sebetulnya yang bisa dipelajari, dan banyak ilmu pengetahuan yang bisa digali gitu. Oke, ini udah, lanjut ke School Mathematics sekarang. Nah, kalau kita pakai kacamata etnomathematics, berarti School Mathematics
sebuah etnomathematics gitu, karena itu adalah matematik yang dipakai oleh komunitas sekolah. Ya dalam hal ini guru, siswa gitu ya. Nah, tapi kemudian school mathematics kita bisa katakan kurikulum dan realita bagaimana? Realita sendiri itu kan reality di keseharian kita juga menggunakan matematika gitu. Nah, coba Anda kritisi. Sebetulnya kurikulum kita dan realita matematik realita yang kita pakai sehari-hari itu sudah sejalan atau belum? Gitu. Jadi kalau kita pakai kacamata etnomathematics, harusnya kan kurikulum itu juga memuat unsur-unsur budaya keseharian, matematik keseharian yang digunakan, ya enggak? Gitu. Tetapi apakah sudah seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Kenyataannya belum, Bu. Belum sesuai. Belum sesuai. Iya. Oke. Masih ada kesenjangan gitu ya? Iya, betul, Bu. Apalagi yang saya sendiri ngerasain sih, Bu, ngajar di sekolahan yang kurang kayak gimana buat ngikutin kurikulum agak susah, Bu. Oke. Iya, betul, Bu. Kesenjangannya di mana? Bisa diceritakan lebih detail? Jadi waktu saya penelitian dulu sama sekarang ngajar itu beda banget, Bu. Kalau waktu penelitian dulu tuh saya ngajarnya di sekolahan yang memang agak jauh dari kota ya, Bu ya. Dari situ aja anak-anak yang ada itu buat mahamin matematika yang dasar aja sulit gitu, Bu. Padahal udah SMA gitu. Kayak untuk tingkat SMA padahal untuk yang kayak aljabar gitu kan harusnya udah menguasai ya, Bu ya. Karena jadi kayak apa ya, Bu, kemampuan dasarnya aja udah susah, gimana mau ngikutin kurikulum tingkat SMA yang udah lumayan pelajarannya gitu, Bu. Sedangkan waktu saya ngajar sekarang di daerahnya udah mulai deket kota, itu anak-anaknya lebih mudah, tapi juga sebenarnya dari keadaan sekarang yang jarak jauh juga agak susah, Bu, ngikutin kurikulum, padahal udah di-press kan, udah dikurang KD-nya, tapi menurut saya sih masih kenyataannya, Bu, di sekolahan yang harusnya seminggunya itu ada 4 jam misalnya, Bu, itu kita cuman 2 jam gitu. Malah kadang 2 jam juga di-press lagi jadi cuman 1 jam 45 menit, kan nggak mungkin ya, Bu ya, maksudnya dalam seminggu matematika cuman 45 menit untuk tingkat SMA kayak apa yang bisa dikasih sama anak-anak tuh kayak kurang maksimal. Jadi untuk sekarang susah banget untuk ngikutin kurikulum menurut aku sih, Bu. Terus untuk mengurangi kesenjangan itu gimana menurut Anda? Dari awal sebenarnya dikasih tahu, Bu, ke anak-anak kalau kurikulum kita itu kita kayak gini untuk kita juga ngasih tahu KD-KD-nya apa aja yang harus dikuasai dalam 1 semester biar kalau seandainya ada tes yang diikuti sama semua siswa, kadang, Bu, di sekolahan aku tuh ada tes yang kayak UAS gitu. Dibikinnya itu setiap sekolah kadang sama, jadi ada beberapa sekolah yang satu wilayah itu dibikin soal ulangan akhir semesternya itu sama. Nah, itu kan otomatis bukan gurunya yang bikin ya, Bu ya. Nah, itu agak mereka bisa ngikutin sekolah lain juga, ya kita benar-benar ngajarin yang
soal yang benar-benar langsung ke soal gitu Bu. Jadi biar nggak bingung juga mereka pelajarannya, tapi kekurangannya mereka jadi nggak bisa paham lebih buat kedepannya gitu loh Bu. Konsepnya jadi kayak kurang karena lebih matengin ke bentuk soal yang kira-kira bakal keluar kalau misalnya ujian buat biar bisa sama sekolah lain gitu kemampuannya kayak gitu Bu. Saya juga agak bingung sebenarnya sama ngajar sekolahan sekarang, apalagi waktu yang dikit, kendala nggak bisa ketemu langsung, matematika pula kayak ketemu aja belum pernah, apalagi ngajar kelas 10 yang baru 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 banget dan belum pernah tatap muka, nggak tahu anak yang emang bisa diajak lebih mendalam buat belajarnya sama yang benar-benar dasarnya kurang, itu agak susah Bu. Gimana ya Bu, saya juga bingung kalau cerita tentang murid tuh panjang lebar Bu. Itu namanya kamu teaching for test, bukan teaching for understanding. Nah iya itu Bu, saya juga sebenarnya nggak mau ngajar gitu, tapi tuntutan yang minta sekolahan buat dapat nilai bagus kan agak susah ya Bu kenyataannya. Walaupun dengan waktu yang cuma seminggu, cuma 1 jam itu gimana ya Bu? Karena kan sekolahan juga nggak mau bikin anak-anak tuh ngeluarin kuota banyak kayak gitu Bu. Gimana Bu? Aku juga bingung kalau kayak gitu, apalagi sekarang. Tapi dari sekolahnya sebenarnya nggak terlalu pengen kualitas yang terlalu gimana, yang penting anak mau belajar di rumah gitu sih Bu. Tapi saya juga sebenarnya agak greget kayak nggak maksimal banget ngajarnya sekarang gitu Bu. Oke. Itu masalah yang berbeda ya. Kita simpen dulu ya. Iya Bu, maaf saya jadi mau fokus. melekat, maaf. Ya Bapak, saya mau fokus di etnomathematics dan kita ngelihat school mathematics sebagai etnomathematics gitu ya. Jadi bahwa itu adalah matematika yang dipakai oleh komunitas sekolah gitu. Sementara ada lagi nih matematika yang dipakai dalam keseharian gitu. Nah, padahal penggunanya, pemakainya kan orangnya sama, anak-anak juga, siswa-siswa sekolah juga gitu. Saya mau Anda berpikir kan gimana siswa-siswa ini gitu ya, seandainya Anda jadi siswa gitu ya, ketika di sekolah Anda belajar matematika A, B, C, D, E, E gitu ya. Ternyata dalam keseharian, kalau di luar sekolah, matematik yang Anda gunakan adalah matematik yang beda lagi gitu. Nah, di sini kan berarti ada gap ya, ada kesenjangan, ada perbedaan antara matematik yang mereka temui di sekolah dan matematika yang mereka temui dalam keseharian gitu. Nah, sekarang saya mau ajak Anda semua diskusi. Apakah konsep etnomathematics itu dapat mendukung pendidikan matematika, pembelajaran matematika di sekolah? Jadi kalau kita bisa memperkecil gap tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya, apakah kira-kira etnomatematik itu bisa memudahkan anak belajar matematika dan bagaimana mengintegrasikannya gitu. Nah, saya punya 2 pertanyaan itu. Sekarang Anda pikirkan, Anda boleh saling diskusi mungkin via WhatsApp dengan grupnya atau dengan temannya. Nanti saya ingin dengar pendapat atau jawaban dari Anda semua. Oke, saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit ya untuk mencoba memikirkan ini. Nanti saya ingin dengar pendapat dari Anda semua. Oke? Silakan difikirkan dan saling berdiskusi.
Oke, gimana? Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Mungkin saya, Bu. Halo? Bisa dengar saya kan? Saya ingin berpendapat, Bu. Jangan-jangan nggak ada sinyal. Mbak Tuti agak besar Mbak, suaranya nggak kekecilan di sini kedengarannya. Oh, di situ kecil ya. Saya ingin berpendapat, Bu. Halo? Ayo, kok pada diam? Ada yang mau sharing pendapat? Silakan. Mbak Tuti jadi ngusulin pendapatnya nggak Mbak? Iya, jadi. Tapi suara saya bisa kedengeran nggak? Bisa, bisa. Oh, bisa ya. Izin berpendapat, Bu. Kalau menurut saya, etnomatematika ini dapat mendukung pembelajaran matematika karena etnomatematika ini Kenapa diam semua? Tadi karena apa Mbak Tuti? Kok saya nggak bisa dengar ya? Tadi itu Bu Tuti lagi mengeluarkan pendapatnya, Bu. Tapi tiba-tiba suaranya keputus. Sorry, tadi ke mute speaker saya. Tes, bisa dengar? Sorry, sorry saya salah. Iya Bu. Terus Tadi Bu Tuti yang tadi berpendapat. ada yang udah ngomong, siapa? Mbak Tuti, Bu. Ya, coba diulangi. ya izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan. Kedengeran, alhamdulillah. Udah kedengeran. Kalau apa yang saya tahu, etnomatematika ini dapat mendukung pembelajaran matematika karena etnomatematika sendiri kan matematika dalam budaya. Sementara setiap harinya kita selalu melakukan aktivitas yang nantinya itu akan menjadi budaya di berikutnya gitu, Bu. Jadi setiap aktivitas itu dalam kehidupan sehari-hari pasti ada nilai-nilai matematikanya di dalamnya seperti berhitung gitu dan sebagainya di dalam berbagai kegiatan. Jadi matematika di sini itu kayak memberikan pemahaman kepada siswa gitu, Bu. Jadi kalau misalkan diterapkan akan mendukung untuk
pembelajaran matematika. Seperti itu, Bu. Oke. Terus bagaimana penerapannya? Jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana mengintegrasikannya? Kalau mengintegrasikannya mungkin dalam kehidupan sehari-hari saja mungkin ya, Bu. Seperti bisa dengan rekreasi mungkin, Bu. Ya, gimana? Ada pendapat lain? Secanggih perambangan, terus ngitung. Kalau gitu bisa dengan kegiatan jual beli. Yang lain, silakan. Saya Bu. Ya. Ya, saya Gufron ya Bu. Menurut saya materi etnomatematika sendiri ya. Jadi etnomatematika itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013 ya Bu. Jadi contohnya itu melestarikan budaya bangsa dan budaya lokal ya. Contohnya kayak berkaitan dengan budaya lokalnya Borobudur ya. Di situ kan harus jadi siswa-siswa itu harus dikaitkan dengan budaya di sekitar. Contohnya tadi budaya lokal yang perhitungan tentang Borobudur ya, Borobudur. Jadi bagaimana guru itu mengintegrasikan tentang budaya-budaya lokal dengan pembelajaran matematika gitu. Jadi contohnya tadi memang sih banyak ya, berdasarkan definisi yang dilakukan oleh De Ambrosio kan mengatakan bahwa etnomatematika itu berawal dari budaya. Ernest juga mengungkapkan bahwa untuk mengaji matematika itu dalam budaya sangat dibutuhkan karena matematika merupakan konstruksi sosial budaya ya, produk budaya dan terkandung dalam budaya. Nah, sehingga dapat mengkonstruk menjadi suatu konsep matematika ini yang diutarakan oleh Ernest itu. Contohnya saya Bu ya, waktu pas masih sebelum SD tentang dengan budaya anak kecil ya, budaya anak kecil contohnya itu bermain wayang. Kalau bukan bermain wayang yang ada dalangnya, tapi bermain kartu ya. Bermain kartu di situ saya diajarkan oleh budaya bermain kartu sampai saya mengetahui tentang bagaimana cara konsep perkalian gitu. Misalnya belum bisa dicontohkan ya, karena waktu saya kecil. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, terus juga ada pembagian dan ada perkalian. Itu waktu pas saya sebelum SD. Ya, jadi bahkan ketika saya sekolah SD, maka sudah ada di luar kepala itu mengenai tentang konsep dari perkalian, penjumlahan, pengurangan gitu, dari pembagian itu sudah ada. Nah, berkaitan dengan mengintegrasikan dengan pendidikan matematika ya gitu. Jadi guru itu harus berpikir keras bagaimana cara agar etnomatematika itu atau budaya-budaya yang ada di sekitar itu tidak tergerus dengan zaman gitu. Jadi guru itu memunculkan suatu ide di mana memunculkan suatu ide di mana guru itu memperkenalkan suatu budaya ya. Contohnya misalnya katakanlah yang sedang marak gitu di budaya yang ada di Indonesia itu misalnya di daerah Cirebon ya. Jadi mempelajarinya itu dengan cara budaya di lingkungan Cirebon, jadi kayak gitu. Jadi nggak mungkin guru di daerah Cirebon itu mengenalkan budaya dari Papua gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi jadi mengenalkan budaya Cirebon sehingga tidak ada keluar dari, maksudnya tuh tidak ada tergerus dari zaman gitu.
Nah, sehingga budaya-budaya lokal dari Cirebon itu masih kental gitu. Contohnya yang budaya yang kurang diminati oleh atau misalnya tergerus dengan zaman, itu contohnya itu ada tentang budaya apa ya, itu saya lupa lagi, maaf. Nah, jadi bagaimana caranya guru itu budaya lingkup itu nggak terus oleh zaman gitu ya. Nah, contohnya misalnya lagi di Jakarta ya, di Jakarta itu budayanya apa gitu, budayanya apa, sehingga budaya itu nanti diintegrasikan oleh guru terhadap siswa, ya kan. Jadi sehingga siswa itu sudah mengenal budaya-budaya kita gitu. Itu menurut saya sih, Bu. Jadi berdasarkan definisi dari D'Ambrosio dan Ernest itu mungkin ada di pertanyaannya. Oke, thank you. Jadi memang tadi intinya adalah mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran gitu ya. Tadi contoh yang disampaikan ada permainan gitu ya, yang Anda mainkan bahkan sebelum Anda masuk SD, dan dari permainan itu Anda belajar tentang perkalian, penjumlahan, dan lain-lain gitu. Nah, alangkah baiknya jika guru membawa permainan itu ke kelas untuk belajar perkalian, misalkan gitu. Jadi, memanfaatkan budaya lokal untuk pembelajaran matematika di kelas itu. Jadi itu ya. Tapi hati-hati karena tadi saya sependapat bahwa jangan sampai budaya lokal tergerus. Betul. Tetapi jangan juga memaksakan integrasi budaya ke kelas matematika yang sebetulnya nggak nyambung gitu. Karena kita tetap harus memprioritaskan matematikanya, pembelajaran matematikanya. Kita pingin siswa-siswa bisa paham matematika, gitu ya. Itu tujuan kita, siswa-siswa bisa paham matematika. Kalau ada budaya setempat yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep itu, gunakanlah. Nah, budaya itu kan banyak ya kan. Mungkin ada budaya-budaya lain gitu, tapi nggak nyambung dengan matematikanya, ya jangan dipaksa gitu. Satu sisi kita ingin mempertahankan kebudayaan, tetapi kita tidak ingin merusak pembelajaran matematikanya, gitu ya. Jadi temukan cara lain untuk mempertahankan kebudayaan lokal tanpa memaksakan atau mengganggu konsep belajar matematika itu. Itu menurut saya hal yang penting. Jadi jangan sampai Anda keluar jalur gitu. Karena menurut saya kalau Anda mau melakukan penelitian etnomatematika, apalagi dalam konteks pembelajaran matematika, tujuan utamanya prioritasnya adalah students learning-nya. Students mathematical learning-nya ya, itu adalah prioritasnya. Budayanya, etnomatematikanya itu pendukung gitu. Oke, gitu. Jadi sebetulnya memang banyak budaya-budaya atau konteks-konteks lokal yang bisa dibawa di kelas matematika. Waktu itu saya pernah datang ke satu sekolah di Jakarta ya. Gurunya menggunakan pendekatan, ini kelas 1 kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2 SD gitu ya, penjumlahan 1 sampai 10, kelas 1 ya kayaknya. Jadi gurunya itu memasangkan 1 dan 9. 1 tambah 9 kan 10 ya. 1 huruf pertamanya S. 9 huruf pertamanya S. Jadi SS. Jadi 10. 2 dengan 8. 2D ya. 8D. DD. Jadi 10. 3 dengan 7. Huruf pertamanya sama-sama T gitu ya. Terus 4 dengan 6 sama-sama E, dan 5 dengan 5 gitu.
Waktu itu saya kaget juga ya waktu pertama kali dengar itu. Oh iya ya, saya tidak pernah tahu akan hal itu gitu, nggak pernah menyadari itu gitu. Jadi gurunya mengkaitkan huruf pertama dan memasangkan bilangan-bilangan itu untuk membentuk 10 gitu. Menurut saya itu menarik, itu merupakan salah satu contoh dari etnomatematik gitu ya. Karena tidak semua bahasa seperti itu. Kebetulan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu gitu untuk pendekatan bilangan yang menghasilkan 10 gitu. Tetapi itu hanya alat bantu gitu. Konsepnya sebetulnya, konsep matematikanya ya mereka tetap harus tahu gitu. Konsep matematikanya kenapa 1 dan 9 itu jadi 10, 2 dan 8 gitu. Ya, jadi dia harus paham betul membilangnya gitu. Terus contoh-contoh yang lain mungkin banyak gitu. Mungkin kalau ditinjau dari segi bahasa, mungkin bahasa-bahasa daerah mempunyai penyebutan yang berbeda untuk bilangan belasan atau puluhan ya. Kita kan bilangnya 12, 13 gitu ya. 14, kemudian 20, 21, 22, 24 gitu. Nah, kalau di bahasa Belanda itu beda cara menyebutnya. Ketika masuk ke puluhan 20, 30, misalkan 34 mereka bilangnya 4 dan 30. 4 en 30 gitu bahasa Belandanya. Kalau kita menyebutnya 34 gitu. Bahasa Inggris juga 34 gitu, tapi orang Belanda menyebutnya 4 dan 30 gitu. Jadi ada cara bahasa itu juga berbeda gitu, dan mungkin penggunaan bahasanya itu kemudian menjadi membedakan cara berpikirnya mungkin gitu ya. Mungkin anak-anak di Belanda melihat 34 itu sebagai 4 tambah 30. Mungkin anak-anak Indonesia melihat 34 itu sebagai 30 dan 4 gitu. Mungkin gitu ya. Itu bisa diselidiki lebih jauh gitu, bisa diteliti dan menjadi menarik gitu. Bagaimana misalkan cara penyebutan bilangan itu mempengaruhi visualisasi bilangan gitu. Mungkin kalau Anda suruh anak Belanda menggambarkan 34 seperti apa sih, dan anak Indonesia menggambar 34 seperti apa sih gitu. Nggak tahu, mungkin berbeda gitu penggambarannya. Mungkin di budaya lain juga berbeda. Budaya misalkan bahasa Cina, bahasa-bahasa yang menggunakan alfabet berbeda gitu ya. Mungkin mereka punya cara-cara yang berbeda gitu. Jadi sebagai guru kita harus kenal betul dengan budaya setempat, budaya lokal, dan kalau ada muatan-muatan budaya itu yang bisa dibawa ke kelas, bawalah. Memperkaya pembelajaran matematika. Karena apa? Karena kalau konteksnya itu sudah dekat dengan siswa, siswanya udah kenal, mereka biasa gunakan itu ketika dibawa ke kelas akan menjadi lebih mudah dipahami bagi siswa gitu. Jadi kalau sekarang mungkin kamu ngajarin fungsi linear gitu ya, pakai contoh apa? Pakai contoh online shopping gitu. Kan anak-anak sekarang udah terbiasa dengan online shopping gitu. Jadi kalau misalkan beli ini lagi ada ini nih 11 gitu ya, lagi banyak ongkir gitu. Jadi kalau beli beli barang dapat ongkir. Nanti kalau belinya 10 buah, 10 item, harga satu itemnya 50.000 gitu kan. Totalnya berapa gitu. Kamu tinggal gunakan fungsinya 10x gitu kan. Tapi di toko B harganya lebih murah. Tapi minimum pembelanjaan sekian baru dapat
ongkir gitu. Bebas ongkir, kalau belanjanya kurang dari segitu nggak bebas ongkir gitu. Nanti fungsinya berbeda lagi gitu ya. Jadi ongkir itu nanti menjadi apanya? Menjadi biaya tambahan atau plus C-nya, menjadi konstannya di situ. Jadi ketika kamu bicara Y sama dengan MX plus C, M-nya itu apa, X-nya itu apa, C-nya itu apa dalam konteks belanja online gitu ya. Kalau Y itu adalah total yang dibayarkan, M itu bisa berarti harga barangnya gitu kan, X itu nanti banyaknya barang yang dibeli, dan C itu adalah ongkos kirimnya, ongkirnya, konstannya gitu. Jadi kapan itu berubah grafiknya? Ketika kamu beli 1 barang atau 3 barang, bagaimana mana yang lebih murah gitu kalau ongkos kirimnya sama gitu kan. Nah, itu bisa menjadi contoh juga, itu bisa menjadi apa ya? Bisa dikatakan itu matematis mungkin gitu ya. Jadi membawa realita kehidupan, kebudayaan ke dalam kelas gitu. Jadi budayanya itu nggak sempit ya, bukan sekedar budaya tradisional, tari-tarian, permainan, terus ukiran dan lain sebagainya. Tapi di sini budaya juga bisa berarti pop culture, budaya pop, budaya modern, keseharian yang dipakai seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara itu, maka nanti sangat erat kaitannya dengan konsep teori RME, Realistic Mathematics Education, atau contextual teaching learning, di mana pembelajaran itu harus kontekstual, harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nyambung deh ya kan. Jadi kita kaji etnomatematis ternyata nggak berbeda jauh dengan konsep CTL dan RME gitu. Jadi ada irisan-irisan di situ ternyata. Tinggal bagaimana Anda mendefinisikan etnomatematis itu, bahwa budaya yang Anda maksudkan di sini adalah bisa jadi budaya saat ini, budaya modern, budaya di mana kita tinggal sekarang gitu ya. Budaya itu tidak terbatas dengan produk kesenian gitu, atau produk ya itu tadi, tarian, nyanyian, nggak melulu itu gitu ya. Nah, menurut saya seperti itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah cukup jelas? Insya Allah, Bu. Jelas. Jelas ya, mudah-mudahan. Oke. Kalau gitu cukup ya untuk etnomatematis. Minggu depan kita UTS ya. Ini di pertemuan keberapa? Ini ke-9, Bu. Ini ke-9 tuh, udah lewat ya. Ya udah, minggu depan kita UTS. Kemudian setelah UTS, berarti minggu depan ketemuan 10 ya. Berarti kita punya 6 pertemuan ke depannya, itu untuk presentasi ya. Jadi 6 pertemuan ke depan setelah UTS, kalian akan kerja individu. Jadi boleh mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi tugasnya adalah kalian boleh pilih satu topik, terserah topiknya yang menurut kalian menarik gitu ya, yang ingin kalian tahu lebih jauh lagi, dan kaji artikel-artikel, paper-paper terbaru tentang topik itu. Ya, karena ini orientasi baru dalam pendidikan, jadi saya harap dengan tugas ini wawasan kalian bisa terbuka, bahwa kamu bisa dapat gambaran trennya sekarang tuh sedang ngebahas apa sih gitu ya. Jadi pilihlah topik-topik yang memang sedang fresh gitu ya. Jadi jangan topik-topik yang udah out of date, jangan yang ketinggalan gitu ya. Nah, berstrategilah gitu. Jadi gunakan
kesempatan tugas-tugas ini untuk kamu mulai mencicil build up your thesis gitu. Dicicil di sekarang, kira-kira nanti kamu ke depan tesismu mau tentang apa gitu. Jadi tugas-tugas mata kuliah dari sekarang tuh udah mulai mencicil, mengkaji topik-topik yang nanti mau kamu bahas di tesis gitu. Jadi nanti tugas ini bisa kamu kembangkan lagi ketika kamu nulis tesis gitu. Jadi nggak sia-sia gitu ya. Jadi kamu bisa lulus on time. Itu saran saya gitu ya. Jadi itu tugasnya, pilih satu topik, terus baca artikel terbaru, artikel internasional, dan nanti bentuknya berupa makalah. Nanti makalahnya disubmit, nanti saya buat assignment-nya. Nanti makalahnya disubmit, makalahnya itu akan jadi nilai UTS. Nilai UAS. Jadi nggak ada UAS ya. Nggak ada UAS, nanti UAS-nya diambil dari makalah. Nah, terus tiap minggu akan ada 2 orang yang presentasi. 2 atau 3 orang yang presentasi ya. Kita punya 6 minggu ya. Kita punya 6 minggu. Nanti tolong dibagi dan diatur gilirannya tiap minggu siapa saja yang presentasi. Terus 2 atau 3 orang ya tiap minggu. Jadi waktunya cukup panjang, presentasinya juga bisa lama dan bisa diskusi banyak. Nanti tiap minggu saya akan melihat keaktifan kalian dalam presentasi. Jadi rajin-rajin bertanya karena itu akan saya nilai juga keaktifan kalian. Nah, terus selama 6 minggu ke depan kamu boleh submit atau kirim draft makalahnya gitu ya. Nanti saya sempatkan baca dan kasih masukan. Jadi nanti yang untuk nilai UAS di akhir itu udah ada revisi, udah perbaikan gitu. Jadi manfaatkan itu. Tapi kalau kamu nggak ngumpulin berarti nggak ada perbaikan, nggak ada feedback dari saya, berarti nanti yang di akhir ya udah apa adanya aja gitu. Tapi kalau kamu mau mengumpulkan lebih awal dan sempat saya beri feedback, kamu punya waktu untuk revisi gitu. Oke? Gitu ya. Untuk ke depan perkuliahannya seperti itu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Jadi kan tadi kamu buat suatu makalah ya, Bu ya. Suatu makalah di mana yaitu topik yang terbaru atau yang sudah lama pun bisa gitu. Topiknya yang kalau bisa yang lagi tren ya. Itu topik lama nggak apa-apa, tapi masih menjadi tren gitu, masih dibicarakan orang, masih didiskusikan dan masih banyak diteliti orang, silahkan. Gitu. Nah, baik, Bu. Oke. Nah, hindari jadul ya. Topik-topik jadul tuh maksudnya gini loh. Misalkan cooperative learning sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih ngebahas STAD, masih ngebahas jigsaw dan lain-lain, itu buat saya jadul gitu ya. Udah jangan pakai itu lagi gitu. Topik-topik yang inilah yang terbaru gitu ya. Karena cooperative learning itu tidak sebatas STAD, TTW atau apalah itu gitu ya. Kaji lebih dalam lagi. Oke. Jangan ambil topik-topik yang ketinggalan zaman. Nanti kita nggak maju-maju. Topik-topik yang sedang berkembang sekarang misalkan computational thinking gitu ya, berpikir komputasi, karena udah era digital gitu, kebutuhan untuk programming, coding itu sangat tinggi gitu ya. Jadi di matematika tuh udah mulai ngembangin computational thinking gitu. Kamu bisa tuh ke arah situ. Terus atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu juga sedang menarik gitu ya dibicarakan. Terus apalagi ya itu tadi atau mathematics atau
afektif ya, afektif dalam pendidikan matematik itu juga masih banyak diteliti orang gitu. Jadi pilihlah topik-topik yang memang tren, oke? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup ya untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.